istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zammiluni pesantren, Pak? aku Mau selimut di atas. nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan wabarakatuh. celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi nih kita di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah pemirsa, acara ini sudah mulai sekitar bulan puasa ya. Ini genap sekitar 2-3 bulan ini, 2 bulanan acara ini berlangsung. Dan alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita. Tentunya nanti kita akan bersapa. Sebelum itu saya umumkan bahwa acara ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC. Nah, apa aja radionya? Nih, radionya nih ya. Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, lantas Radio Al Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Caruban, lantas Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Dai Tengaran, lantas kemudian itu Radio Sago FM Sumatera Barat, dan terakhir Albina FM Bekasi. Nah, itulah daftar radio yang merelay secara langsung acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Nah, kini gilirannya kita sapa Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Iya, iya. Anda sehat juga kan? Alhamdulillah, saya dan bersama kru di studio sehat. Dan Ustadz, mungkin kita juga akan hari ini berbagi berbagi ilmu yang Ustadz miliki kepada kami pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio, Ustadz. Nah, Ustadz, mohon nasihatnya, Ustadz. Ini karena kita ini sudah di new normal ya, Ustadz. Bisa kasih tausiahnya sedikit nih sambil menyapa pemirsa. New normal, dan agar kita tuh nggak terlalu kebablasan saking semangatnya masjid tadi buka nih, wah pulang masjid biasa dong nongkrong sambil ngobrol. Terus bagaimana nih agar kita punya kontrol gitu loh di masa new normal ini, Ustaz? Monggo, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, memang sebetulnya istilah new normal ataukah masih dalam kondisi luar biasa atau apa itu istilahnya ya, itu kan sesuatu yang harusnya memiliki definisi yang jelas. Kapan kondisi itu layak dikategorikan sebagai new normal, dan kapan itu masih dalam kondisi luar biasa misalnya. Atau apalah istilahnya lah ya. Harusnya kan tiap-tiap istilah itu memiliki definisi yang jelas yang disepakati. Definisi. Baru kita bisa menjelaskan hukum syar'inya bagaimana. Iya, betul, Ustaz. Nah, yang saya perhatikan ada ketidakjelasan dalam mendefinisikan apa sebetulnya new normal itu. Oh, begitu. Oleh karena itu, kita tetap kepada apa yang sudah kita publikasikan sebelumnya dalam fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan terkait dengan pandemi Corona 19 ini, COVID-19 ini. Selagi belum ada kepastian, maka kaedahnya mengatakan al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada dasarnya sesuatu itu tetap seperti itu, tidak berubah kondisi itu, selagi belum ada hasil yang sifatnya pasti. Nah, yang sama-sama kita yakini ada pandemi corona. Iya. Dan berdasarkan pengalaman sejumlah negara, ya, dan intinya sebetulnya sama aja kok, Indonesia dengan negara-negara tetangganya, itu manusia, ya semuanya manusia. Biasa. Ya, semuanya bisa sakit. Iya, betul. Mereka yang di sebagian negara mungkin jumlahnya lebih tinggi, di kita kok nggak setinggi itu. Boleh jadi bukan karena kita ini lebih hebat kesehatannya,
Mungkin karena tidak terpublikasikan di negeri kita sebagaimana yang terpublikasikan di negeri-negeri yang lain. Iya begitu Ustaz. Sehingga kita nggak tahu sebetulnya berapa banyak yang menjadi korban dari virus ini. Yang jelas virus ini sudah disepakati oleh Badan Kesehatan Dunia sebagai pandemi yang cukup berbahaya. Iya Ustaz. Sehingga hukum asalnya tetap berlaku selagi kita belum mendapatkan kepastian bahwasanya ini telah benar-benar turun. Iya, betul. Jadi gitu, tetap bagi yang belum, tetap waspada, nggak boleh kita kendor di sini, ya, karena justru itulah yang menjadikan pandemi ini tidak akan selesai-selesai. Karena begitu kendor sedikit, pasti banyak lagi yang menular. Karena kita ini belum melewati klimaksnya. Belum melewati klimaks. Jadi masih naik-naik ke puncak gunung istilahnya. Walaupun orang merasa sudah mulai turun, itu perasaan, tapi realita berbicara lain. Iya, begitu. Kita nggak boleh begitu habis lebaran kemarin perasaan. Langsung ya, Ustaz, Karena perasaan ini ghairu mundhabit, nggak ada batasan yang jelas. Saya merasa aman, ada yang merasa tidak aman, ada yang merasa biasa-biasa aja. Ya. Ini nggak bisa kita jadikan sebagai patokan. Patokan tuh harus kondisi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian hukum syar'i itu dibangun atas sesuatu yang sifatnya mundhabit, ya, bisa didefinisikan dengan jelas. Begitu. Iya, siap. Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz atas itu nasihatnya. Nah, pemirsa Fatwa TV, seperti itu tuh ya, nasihat dari Ustaz Sufyan Baswedan dan juga pendengar radio. Dan untuk berpartisipasi atau bertelepon mengenai masalah seputar bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bisa di 021 212 32 333 seperti yang tertera di layar. Baik Ustaz, kita mulai dari pertanyaan pertama, boleh Ustaz? Boleh. Nah, alhamdulillah. Baiklah, ini dari Ismah. Ismah itu di Jawa Tengah. Nah, lahir tahun 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bismillah. Hak sesama muslim salah satunya menghadiri undangan jika diundang. Menghadiri undangan jika diundang. Tapi bagaimana jika urf di daerah saya, dalam kurung Banjarnegara, Jawa Tengah. Jika ada tetangga atau orang yang dikenal menggelar hajatan, para tetangga langsung menghadiri tanpa mendapat undangan. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Langsung aja datang ke pesta. Iya, ini pertanyaannya tidak sesuai dengan mukaddimahnya sebetulnya, ya. Mukaddimahnya hukum asalnya menghadiri undangan wajib. Ini kan berarti harusnya pertanyaannya bagaimana hukumnya hadir tanpa diundang. Nah, harusnya kan begitu pertanyaannya. Iya, sepertinya begitu. Baik. Itu dikenal juga, ada istilahnya itu, orang yang suka hadir tanpa diundang itu dikenal dengan istilah tufaili. Tufaili. Fa, ya, lam, ya. Tufaili. Tufaili. Artinya kekanak-kanakan. Waduh. Ya, nisbatan ila tifl, tapi tiflnya dibikin musaghar, tufail. Ya, tifl itu anak-anak. Ini tufail. Jadi anaknya anak mungkin gitu. Waduh, ya. Cucu. Istilahnya itu julukan fuqaha, julukan yang dikenal oleh para ulama bagi orang yang suka hadir tanpa diundang. Ada hadisnya dari Nabi SAW bahwa Nabi pernah diundang makan oleh salah seorang sahabatnya. Ketika Nabi berangkat menghadiri undangan itu, ada sahabat lain yang ngikutin Nabi dari belakang. Terus gimana? Sesampainya di rumah orang yang mengundang, Nabi mengatakan, inna hadza tabi'ani. Orang ini ngikutin saya. Fa in adzinta lahu dakhal. Wa illam ta'adzan lahu raja. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Kalau engkau izinkan dia untuk ikut makan, dia akan masuk. Kalau enggak kau izinkan, maka dia akan saya suruh pulang. Jadi itu hukum syar'inya begitu. Halal tidaknya dia memakan makanan itu adalah tergantung sejauh mana tuan rumah akan meridhoi. Kalau memang urf setempat itu sudah biasa sekali dan yang ngundang
Yang mengundang ini adalah orang setempat yang sudah mengenal uruf tersebut. Masalahnya uruf ini sendiri ada definisinya juga. Oh gitu. Kapan sesuatu itu dianggap sebagai uruf? Iya. Pertama, dia harus benar-benar merebak di daerah itu. Ya, benar-benar dikenal sebagai sesuatu yang merupakan tradisi. Yang kedua, itu terjadinya berulang-ulang, nggak hanya sekali saja. Gitu ya. Kalau urufnya sekali saja, ya ketika itu saja dia dianggap sebagai uruf. Tapi di hari-hari yang lain tidak. Jadi kalau mau dianggap sebagai uruf, berarti emang itu terulang. Ya hampir atau sebagian besar orang yang mengundang pasti akan didatengin oleh orang-orang yang tidak dia undangnya. Iya, gitu. Kemudian di samping itu dia tidak boleh bertentangan dengan akal sehat, dengan fitrah yang benar ataupun dengan syariat. Oh gitu. Nah, ketika uruf itu bertentangan dengan syariat, ini otomatis menjadi cancel urufnya, nggak boleh. Kalah urufnya ya. Kalah urufnya. Makanya definisi uruf itu adalah asy-syai' al-mutakarrir al-fashi alladhi la yunkiruhu syara' wal fitr as-salimah. Asy-syai' sesuatu al-mutakarrir yang terulang-ulang, al-fashi yang merebak, alladzi la yunkiruhu syara', yang tidak diingkari oleh syariat dan tidak pula oleh fitrah yang benar. Fitrah itu apa ya? Ya fitrah manusia lah. Misal ada di sebagian negara orang tuh biasa tidak berpakaian. Waduh. Nah, ini nggak benar nih. Iya. Walaupun mereka sendiri tidak mengingkari, tapi itu fitrah manusia itu mengingkari. Manusia yang masih memiliki sifat kemanusiaan yang belum dirusak oleh syahwat, manusia itu berpakaian. Iya. Ya. Kalau nggak berpakaian namanya binatang. Iya betul. Ketika ada orang menganggap indah orang yang tidak berpakaian, ini orang yang sudah rusak fitrahnya. Oh. Kalau orang-orang yang rusak fitrahnya ini bersepakat menganggap boleh nggak berpakaian, ini urufnya tidak berlaku. Iya. Apalagi jelas itu terlarang oleh syariat ya. Iya betul. Oh, Baik. iya. Jadi itu salah satu definisi uruf. Kalau memang daerah tersebut urufnya seperti itu, maka ini secara syar'i nggak boleh sebetulnya. Karena kita nggak tahu apakah tuan rumah ini rela untuk berbagi. jamannya, hidangannya dihabiskan oleh orang-orang yang tidak dia diundang. Iya. Sementara nanti ketika datang tamu yang benar-benar dia undang, nggak kebagian. Sudah habis gitu loh. Iya. Oh, Masya Allah. Ya, tapi Masya Allah. Dan itu terpulang kepada keridhaan. Kalau yang mengundang ridho menjadi halal yang dimakan. Kalau nggak ridho berarti nggak. Nggak halal. Kalau nggak ridho nggak halal. Seperti itu ya. Baik. Nah pemirsa seperti itu ya. Jangan datang kalau nggak diundang gitu. Ya baiklah. Ini Ustaz. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan dari Ayah. Dari Mbak Ayah ini. Pekerjaannya pelajar mahasiswa berdomisili di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Apakah punggung tangan wanita termasuk aurat? Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Baik, itu memang ada perbedaan pendapat ya antara sejumlah madhab dalam menjelaskan batasan aurat wanita. Ada yang mengatakan al-wajhu wal-kaffan. Al-kaff itu artinya ya telapak. Telapak. Ya. Itu yang boleh diperlihatkan. Ada lagi yang menambahkan sesuatu yang sulit untuk dihindari untuk terlihat, apalagi ketika dia sedang beraktivitas, maka itu diberi keringanan. Ya. Ala kulli hal, ada perbedaan juga antara aurat wanita dalam sholat dengan aurat wanita di luar sholat. Oh gitu. Ya. Berbeda ya, nggak sama. Oh ya. Pada dasarnya wajah dan telapak tangan itu tidak ditutup ketika sholat, disuruh membuka. Wajah dan telapak tangan. Ya. Nah, berdasarkan hadis, walaupun hadisnya itu mutakallam fi, diperbincangkan validitasnya, yaitu hadisnya Abu Hurairah bahwa Nabi SAW naha
ayyughattiyar rajulu fahu fis shalah. Iya. Nabi melarang seorang laki-laki menutup mulutnya ketika sholat. Nah, iya, Mulut kan bagian dari wajah, toh. iya. Nah, pada dasarnya juga semua perintah yang ditujukan kepada laki-laki itu juga mengenai perempuan. Iya, Kecuali kalau ada dalil yang mengecualikan. iya, membatalkan. Ya. Iya. Oleh karena itu dari sini mereka menganggap wanita tidak boleh menutup mulutnya ketika sholat. Tidak boleh di sini artinya makruh ya, bukan haram. Oh iya. Tidak boleh di sini Sebatas artinya menurut jumhur ulama Iya. makruh. Kalau ada keperluan boleh. Contohnya ada keperluan adalah ketika ada orang laki yang lewat di samping wanita yang sedang sholat, maka wajahnya boleh ditutup ketika itu. Iya, iya, iya. Begitu. Mudah terlihat gitu Jadi ya, wajah. ada perbedaan antara aurat di dalam sholat dengan aurat di luar sholat. Iya, iya. Ustaz. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud ini di dalam sholat ataukah di luar sholat gitu ya. Mungkin mereka juga Ala paham kulli banget. hal di dalam sholat itu sedikit lebih longgar dibandingkan di luar sholat. Ya karena mungkin kondisi sholat itu kan kondisi sedang beribadah sehingga tidak mungkin seseorang itu demikian lalai dia saat dia sedang sholat dibandingkan kalau dia sedang tidak dalam keadaan sholat. Iya. Potensi dia untuk bermaksiat kan lebih besar ketika dia sedang tidak sholat. Iya, Oleh karena itu dia harus lebih menutup auratnya. Barangkali itu hikmahnya ya. Masya Allah. Iya, iya, Ustaz. Nah, Baik, alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, tuh pemirsa, beda antara dalam sholat atau tidak sholat untuk kaidah menutup aurat bagi wanita. Baiklah, ini Ustaz, berikutnya ada dari hamba Allah, lahir tahun 71, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia. Oh, Masya Allah. Dari Jawa Barat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ikut pengajian sunnah. Ingin sekali rasanya mau mengikutinya secara penuh. Contohnya, cara berpakaian dan penampilan seperti yang dicontohkan Rasul dan para sahabat. Pertanyaan saya, kalau tentara di Indonesia kan tidak boleh memelihara atau memanjangkan jenggot. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana saya harus mengambil sikap? Sepertinya beliau ini pengen piara jenggot tapi nggak boleh, Ustadz. Gimana Ustadz? Buat TNI, Ustadz. Ya, itu nanti Japri aja jawabannya ya. Iya. Japri, siap Ustadz. Langsung berikut. Baiklah. Oh, alhamdulillah ini sudah ada penelpon Ustadz. Kita jawab ya Ustadz ya, boleh ya Ustadz ya teleponnya? Boleh. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Salam. Waalaikumsalam. Iya. Dari siapa di mana? Dari Abdi di Sukabumi, Jawa Barat. Abdi ya, Abdi. Abdi. Abdin. Ya. Baiklah, Pak Abid. Sukabumi ya. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apip, Silakan, Pak. televisinya Ada yang dikecilkan dulu ditanyakan. Pak. Televisi suara televisinya dikecilkan. Dimatikan suaranya dimatikan habis. Bicara dengan Ustadz melalui telepon saja. Oh iya. Ya, Iya. Udah. ya, silakan. Ini mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Ini bedanya ahlu bid'ah dengan ahli sunnah gitu ya. Nah yang pertama. Yang keduanya, apakah kita boleh bermakmum kepada ahli bid'ah kalau dia menjadi imam gitu? Oh, gitu. Atas jawabannya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Assalamualaikum. Ustaz. Jadi pertanyaan pertama bedanya ahlus sunnah dengan Ahlu sunnah. ahli bid'ah ya. Iya, ahli bid'ah, ahli sunnah. Bedanya apa? Terus yang kedua, Artinya dulu deh. ini jawaban ini saling berkaitan ya. Kalau kita mengenal ahlus sunnah, Iya. maka yang bukan ahlus sunnah itu namanya ahli bid'ah. Oh iya, di luar lingkaran ya berarti ya Ustaz ya. Iya, Iya. seperti itu aja. Seperti apa bedanya kebenaran dengan kebatilan? Iya. Ya udah dibalik aja. Semua yang tidak masuk dalam pengertian kebenaran dia kebatilan. Iya, simpel ya Ustaz. Nah, jadi ini penjelasannya akan panjang sekali ya karena kita harus menjelaskan akidah ahlus sunnah. Iya. Tapi secara definisi saja Definisi. ahlus sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Iya. Kenapa sih kok dinamakan ahlus sunnah? Iya.
karena mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya para sahabat atau para pengikut mereka dengan baik. Iya. Jadi istilah ahlus sunnah ini diambil dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis iftiraqul ummah, hadis tentang perpecahan umat di akhir zaman. Iya gitu. Bukan di akhir zaman ya, artinya perpecahan umat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan pernah bersabda, orang-orang sebelum kita ini, ahlul kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani itu sudah pernah terpecah sebelumnya. Yahudi menjadi 71, Nasrani menjadi 72, adapun umat Islam menjadi 73. Gitu. Nah, ini bukan angka yang sifatnya harus segitu, bukan. Tapi yang jelas perpecahan itu banyak, angkanya Allahu a'lam. Iya, Ustaz. Gak ada yang tahu persis kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka itu semuanya terancam masuk neraka, kata Nabi. Kulluha finnar. Itu Nabi yang mengatakan, kulluha finnar illa wahidah. Kecuali satu saja. Siapa yang satu-satunya yang selamat ini? Hum man kana ala mithl ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka adalah siapa saja yang berada di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Jalan itu namanya sunnah. Jadi metodenya Rasulullah dalam mengimani Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, dalam mengamalkan, dalam mengajarkan, itu semua namanya adalah sunnah. Kan Nabi menjelaskan itu kadang-kadang dengan lisan beliau, ayat ini artinya begini. Kadang beliau mencontohkan dengan praktek, cara sholat begini caranya, cara wudu begini, dan seterusnya. Kadang ada beberapa orang dari sahabatnya, satu atau dua orang, yang melakukan suatu perbuatan di depan Nabi, Nabi tidak komentar apa-apa, tidak mengingkari. Berarti Nabi menyetujui perbuatan tersebut. Nah, ini adalah semua bagian dari sunnah. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran sejelas-jelasnya, menambahkan sesuatu yang belum ada dalam Al-Quran, sehingga tidak mungkin bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Ahlus sunnah adalah orang yang berpegang teguh dengan itu. Gitu ya, Masya Allah. Ketika sudah ada aturan dari sunnah, dia tidak akan melirik yang lain. Ketika sudah ada keputusan yang jelas dari Allah atau dari Rasulnya SAW, dia akan pegang erat-erat. Selain ahlus sunnah, namanya ahlul bid'ah wal ahwa. Pengikut bid'ah dan pengikut hawa nafsu. Karena lawannya sunnah adalah bid'ah. Kalau sunnah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Nabi, kalau bid'ah ini bukan Nabi yang mengajarkan, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Nabi. Orang yang mengamalkan bid'ah pasti dia akan mengikuti hawa nafsunya, sehingga mereka dijuluki ahlul bid'ah wal ahwa, atau ahlul ahwa'i, tidak pengikut hawa nafsu. Kalau ini adalah ahlus sunnah, pengikut sunnah. Sholat di belakang ahli bid'ah, hukumnya bagaimana? Untuk ahli bid'ahnya masuk kategori bid'ah yang mukaffirah ataukah bid'ah yang ghairu mukaffirah. Bid'ah yang mengantarkan pelakunya sampai pada kekafiran, keluar dari Islam. Bid'ahnya orang-orang Rafidhah yang menganggap Al-Quran ini nggak otentik lagi. Itu bid'ah mukaffirah. Nggak boleh seseorang sholat menjadi makmum sedangkan imamnya adalah seorang Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah ini hakikatnya mereka bukan muslim. Masa boleh sholat di belakang orang kafir? Kan nggak boleh bermakmum dengan orang kafir gitu. Jadi kalau bid'ah mengantarkan pada kekufuran, bid'ah Syiah Rafidhah, bid'ahnya orang-orang yang mengingkari kalau Allah itu punya sifat-sifat, sama sekali Allah nggak punya sifat, bid'ahnya Jahmiyah istilahnya, itu juga dianggap sebagai orang-orang yang keluar dari Islam. Masya Allah. Seperti itu. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai mengantarkan kepada kekafiran, alias bid'ah ghairu mukaffirah, maka masih sah, boleh. Masih boleh. Ya.
boleh. Tapi kalau dia bisa sholat di belakangnya Ahlus Sunnah, Nah, harusnya dia sholat di belakangnya Ahlus Sunnah. Oh iya. Selagi dimungkinkan, Pindah masjid. maka ulama Ahlus Sunnah Iya. memerintahkan kita agar jangan sholat di belakangnya ahli bid'ah, alias jangan bermakmum dengan ahli bid'ah. Karena apa? Itu akan menjadikan istilahnya Melar. akan jadikan dia semakin laku. Oh. Tuh kan iya. si Fulan mau dia sholat di belakangnya Fulan. Oh iya betul. Nah, akan mulai seperti itu. Apalagi kalau yang sholat di belakangnya ahli bid'ah ini tokoh panutan, itu Iya. lebih terlarang lagi. Tapi sekali lagi loh ya, selagi memungkinkan baginya untuk menegakkan sholat yang wajib dia tegakkan Iya. secara berjamaah di belakang imam yang ahli sunnah. Oh, Tapi kalau tidak memungkinkan, Iya. yaitu namanya darurat. Ya. Masya Allah. Baik Ustaz. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Nah itu dia ya. Semoga bisa dipahami ya pemirsa dan pendengar radio. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk. Mari kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dari dari Ibu Bu siapa? Ida di Malang, Pak. Masya Allah. Ibu Ida ya. Ibu Ida di Malang. Iya, Pak. Baik, silakan Ibu Ini, Ida. Iya. Saya mau tanya, dulu saya kan mualaf gitu. Terus sekarang saya mualaf, maksud saya. Nah, saya sudah sedang memperbaiki diri saya. Kalau malam saya tidak pernah, maaf Pak Ustadz, ini tidak riya. Assalamualaikum Pak Ustadz, belum menyapa Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutkan Bu. Lanjut. Saya kan setiap malam berusaha tidak melewatkan malam itu, selalu saya ingin tahajud gitu untuk menebus dosa-dosa saya gitu. Nah terus saya berusaha untuk duha, juga puasa, juga Masya Allah. kemarin alhamdulillah Ramadan itu lengkap dan saya tambah dengan Syawal juga puasa Senin Kemis. Cuman tadi saya sempat kecolongan waktu ada saudara ke rumah, dia ngerasani saudara gitu, saya sempat ikut terceplos gitu Pak Ustadz. Nah jadi bagaimana, ya saya masih penuh dosa, serasa amal saya tuh hilang, rasanya saya malu sama Allah. Ibu Ida, berapa tadi ketika saudaranya datang? Ibu bilang Iya, berapa? saudara saya datang itu lagi bertanya-tanya dan saya kepancing gitu loh Pak Ustadz. Kepancing ikut ngomongkan saudara. Sedang di Al-Quran kalau kita ngomongkan saudara jelek kan kita memakan bangkai saudara gitu. Oh, iya. Jadi Gitu. saya berusaha untuk supaya amal saya itu tidak musnah. Bagaimana caranya untuk memohon ampun sama Allah? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Karena saya merasa dari awal lagi tidak mempunyai sedikit kebaikan lagi, seperti musnah gitu Pak Ustadz. Saya takut sekali dengan azab Allah. Gimana Pak Ustadz? Mohon Saya. penjelasannya Saya. dan saya mohon, tadi saya tidak bermaksud riya, cuma saya masih mempelajari Islam Baik. gitu, karena saya baru jadi mualaf gitu. Ya. Terima kasih, Ya, sekian Ibu dan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo, Ya, Ustaz. barakallahu Ya, fiki, Masya Bu Allah. Ida ya, Bu Ida atas di Malang. atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada Amin. Ibu Ida Insya dan Allah. kepada para pemirsa semuanya, termasuk yang ada di studio, Ya. agar tetap berada di atas Islam Amin. sampai kita Allah. menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terkait dengan pertanyaan Bu Ida tadi, perlu kita ketahui Bu Ida ya, bahwa rasa takut terhadap perbuatan dosa itu sangat baik. Namun dia juga harus proporsional, harus pada kadar yang pas. Jangan sampai rasa takutnya seseorang terhadap dampak dari dosa yang dia lakukan itu menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah. Iya. Ini bahaya sekali. Iya. Ya, karena Allah mengatakan, ya qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah kelewat batas dalam menzalimi diri mereka sendiri, dalam bermaksiat.
Katakan kepada orang-orang yang seperti itu, wahai Rasulullah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Ya. Baik, ini kan dosa berkaitan dengan manusia. Iya. Nggak hanya berkaitan dengan Allah. Iya. Sama. Ya, tidak berarti ketika dosa itu berkaitan dengan manusia, maka dosa ini akan membatalkan semua amalan kita. Tidak. Tidak, alhamdulillah. Iya. Tidak. Ada dosa yang itu tidak membatalkan amal ibadah lain. Ada dosa yang membatalkan semua amal ibadah. Iya. Contohnya dosa yang membatalkan semua amal ibadah adalah dosa syirik. Syirik akbar atau yang setingkat. Syirik akbar, kufur akbar yang setingkat dengan itu akan membatalkan semua amal ibadah kita. Iya. Jadi perasaan ibu tadi, merasaan dari nol lagi, itu tidak proporsional. Ya, itu harusnya bukan karena terjadinya perbuatan ghibah, tapi itu kalau seseorang, bukan ibu ya, orang lain misalnya, Iya, Ustaz. terjerumus dalam dosa syirik, Iya, Ustaz. dia harus punya perasaan seperti itu. Karena memang faktanya begitu, fakta syar'inya, Allah telah menjamin batal semua amalnya. Iya, untuk syirik ya. Gugur, hilang. Gugur. Tapi subhanallah, kalau dia taubat, kembali lagi itu amal. Masya Makanya Allah. Masya Allah. kalau kita baca akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah menjelaskan itu, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba Oh, ya. wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Hasanat, iya. Artinya ya, orang itu nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh dia menumpahkan darah yang tidak halal untuk dia tumpahkan, Secara hak. dan tidak boleh dia berzina. Iya. Ya, kalau ada yang melakukan ini syirik atau pembunuhan atau zina, maka orang ini akan mendapatkan balasannya di akhirat. Apa balasannya? Yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan siksanya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan tinggal dalam waktu yang lama atau bahkan kekal dalam siksa itu dalam keadaan terhina. Illa, kecuali man taba, bagi yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh ini Allah akan ganti catatan maksiatnya, dosa-dosanya itu menjadi catatan amal soleh. Masya Allah. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang ini awalnya membaca dari atas sampai bawah semuanya dosa. Ketika dia sudah merasa dirinya ini akan celaka, dia lihat lagi baris yang pertama udah diganti pahala sama Allah. Itu bagi yang bertaubat dari dosa syirik, dari pembunuhan, dari zina. Artinya jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Allah akan ampuni. Yang penting kita ini sungguh-sungguh dalam bertaubat. Itu saja kuncinya. Sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah? Pastikan itu pertanyaannya kan? Iya, betul gitu, Ustaz. Betul. Iya. Pertanyaannya pertama, sesali dosa itu. Iya. Ini syarat pertama taubat itu adalah sesali. an-nadam, menyesal. Misal. Yang kedua, al-iqla', hentikan begitu ingat. Dan saya yakin ibu sudah melewati dua ini. Ibu sudah menyesal dan ibu sudah menghentikan. Iya. Karena sekarang kan sudah dalam keadaan riba. Artinya kalau mau taubat, ketika seseorang sedang berbuat dosa, ingin taubat, stop dosanya. Sesali. Ya, yang pernah dia lakukan sesali, kemudian hentikan. Iya. Yang ketiga, kalau sedang riba, bagaimana cara menghentikan ya? Berdiri, tinggalkan majelis itu. Jangan duduk bersama orang yang sedang mengribah. Iya, gitu ya. Kalau nggak ada yang mendengar, nggak ada yang ngerasani. Ngerasa nih, iya, Ustaz. Contoh orang gila. Orang gila kan ngomong sendiri. Tapi ini, Ustaz, ini kan Kacau. tamunya yang datang. Dia mau pergi kemana? Kan tamu ya datang terus ngomongin orang gitu. Bingung juga, Ustaz. Di rumah dia ini. Ya tinggal aja. Oh, Bilang iya, aja, iya. mohon maaf. Jangan bicarakan Oh, iya gitu orang ya. lain. Ya, tinggal Ya, kasih karena tahu ya. memang kita secara syar'i diperintahkan Iya. untuk tidak menghadiri, tidak duduk bersama orang-orang yang sedang
menghibah saudaranya. Iya, iya, Ustaz. Karena dianggap syarik fil itsm. Partneran dalam dosa, bermitra dalam dosa. Karena tadi itu, dosa ghibah ini nggak bisa sendirian. Harus ada yang ngomong dan ada yang dengar. Walaupun cuma satu orang, Iya. ya kalau nggak ada yang mendengar, nggak ada orang akan ngomongkan orang lain kan. Orang gila dong ngomong sendiri. Iya, Ustaz. Orang gila, makanya betul. Iya, iya, Ustaz. Ya, Jadi, Masya Allah. Hentikan Ya, dosa hentikan, itu ya. kalau sedang dalam Iya, iya, majelis baik, baik. ghibah, misalnya nih, ada orang bikin arisan atau bikin pertemuan, duduk bareng-bareng, salah satu menceritakan aib orang lain. Iya. Ya sudah, izin aja. Mau kemana? Saya mau ke belakang, nggak enak perut saya, nggak enak badan. Iya, iya, iya gitu. Nggak apa-apa, itu nggak bohong. Nggak bohong. apa-apa ya, nggak bohong. Seorang mukmin nggak akan enak kupingnya untuk mendengar saudaranya dighibah. Bener, dia nggak enak badan. Kuping kan bagian dari badan, hati kan bagian dari badan. Iya, betul, Ustaz. Saya nggak enak badan, saya mau ke belakang dulu. Iya, 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 ke toilet. Itu salah satu caranya untuk menghentikan. Ya. Ya, kalau dia suruh orang, diem, jangan rasain orang lain, dia nggak berani. Ya udah, dia nyingkir dari situ. Oh iya, begitu. Ya. Pakai taktik ya. Yang ketiga syaratnya adalah ada tekad untuk tidak mengulang kembali. Iya, tidak mengulang kembali. Dan insya Allah ibu sudah memiliki tekad yang ketiga ini. Iya. Buktinya tadi nelpon menyesal, Iya, ya kan? Iya. Yang keempat Nah, loh. adalah Keempat. kita mencoba untuk membersihkan Oh. atau memperbaiki. Caranya bagaimana? Kalau orang yang diribah tadi itu masih hidup dan memungkinkan bagi kita untuk minta maaf kepadanya, Iya. kita lakukan itu. Iya. Ntar kalau dia marah gimana? Gak usah cerita kalau saya sempat menggibah Anda atau mendengarkan orang yang merasani. Gak usah cerita begitu. Nah, gimana dong, Ustaz? Bilang aja, kalau ada salah-salahnya tolong dimaafin ya, gitu aja. Oh iya, gitu. Maaf sakit batin, Iya. misalnya seperti itu. Lebaran. Atau ya, Ustaz. kirim surat, jangan karena Lebaran, itu salahnya kita. Iya, benar. Kalau nggak Lebaran nggak minta maaf, Iya, Ustaz. nggak benar itu. Iya, nggak benar, Ya. Ustaz. Kalau itu sudah meninggal dunia, tidak memungkinkan, atau mungkin masih hidup, cuman kita nggak tahu bagaimana cara kita menghubungi orang ini, Iya. ya kalau dia bukan pelaku ya, seperti dalam kasus ini kan dia bukan pelaku, Bukan dia pelaku. hanya mendengarkan. Ikut jadi Dia tentunya monitor, tidak ya. sama antara orang yang menceritakan aibnya orang lain, Iya. ya tidak sama. Oh. Cara bertaubatnya insya Allah cukup dengan istighfar tadi, minta ampun tadi. Lebih baik kalau seseorang ini bisa Membersihkan. merehabilitasi nama baik saudaranya yang pernah Diomongin. diribah. Iya. Nah, dia. Baik, Masya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz, Masya Allah. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, seperti itu tips untuk bertaubat dari gibah dari Ustaz Sofyan Baswedan. Baik, Ustaz, ini sudah ada penelpon seperti itu. Kita sapa ya, Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa di mana nih? Pak Sofyan di Papua. Pak Sofyan di Papua. Silakan Pak Sofyan. Papua di iya. Masya Allah, jauhnya, Masya Allah. Iya. Iya, saya mau bertanya ini Pak tentang doa setelah setelah sholat fardu. Zikir. Sholat fardu. Adakah dalil sahihnya? Karena di tempat saya Pak di sini itu sering sekali melakukan sholat zikir berjamaah, bandoa berjamaah, bahkan diaminkan para makmum di belakang. Oh gitu. Afwan, Iya. saya kurang jelas ya. Ya. Apa tadi Ya, pertanyaannya? ini di tempat saya, apakah ada dalil sahihnya tentang zikir berjamaah atau doa berjamaah setelah sholat fardu? Oh ya, zikir berjamaah setelah sholat fardu. Ya. Apakah Iya, dengan doa dalilnya? berjamaah. Ya. Yang kedua Pak, yang kedua lagi bertema ini, ada seorang teman saya naik khutbah sholat Jumat, dia mau mengambil pembahasan temanya tentang bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Setelah di pertengahan khutbahnya, ada seorang imam yang nggak bisa imam, dia memprotes khutbah itu karena yang disampaikan oleh khotib ini dalilnya yang sahih dari Al-Quran, wajib Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia menyampaikan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Setelah itu orang di situ berbicara memprotes khotib itu, dia
memprotes khotib itu di atas mimbar. Dia mengatakan itu, kenapa kamu ceramah membahas tentang itu? Oh gitu. Masya Allah. Ya, begitu. Ya, baik. Jadi yang ditanyakan apanya ini? Bagaimana hukumnya? Bagaimana Ditanyakan hukumnya? bagaimana hukumnya? Memprotes Ini orang Memprotes khotib. yang memprotes ini yang dia seorang jamaah tablik memprotes itu seorang khotib berjamaah tentang temanya tentang bid'ah. Ya. Karena dia merasa tersinggung, makanya dia berbicara di depan orang banyak. Oh gitu Yang ya. kamu khutbah, kenapa kamu khutbah membahas masalah itu tidak boleh? Oh begitu. Karena yang khotib ini menyampaikan hadis-hadis yang sahih, dia menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sahih. Ini Ya. saya pertanyakan bagaimana hukumnya orang berbicara pada saat hari Jumat itu. Biasa ya, di baik. tengah ceramah. Ya baik. Oh ya begitu ya Pak Sofyan. Cukup Pak Sofyan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, jazakallah khairan. Baiklah Ustazuna dan pemirsa Fatwa TV, kami masih memiliki waktu untuk kebersamaan ini 7,5 menit. Monggo, semoga Ustadz masih bisa memanfaatkan waktu yang tersisa ini ya Ustadz. Pertanyaannya berbobot sekali Masya Allah. Monggo Ustadz. Tadi yang pertama apa tadi ya? Pertama tadi itu adalah zikir setelah sholat fardu Zikir bagaimana? berjamaah ya. Berjamaah. Baik. Jadi saya definisikan dulu biar jawabannya itu definitif ya. Definitif. Zikir berjamaah yang saya pahami dari pertanyaan Pak Sufyan itu tadi adalah zikir berjamaah yang dilakukan dengan suara satu, semacam seperti ya. Iya, Saya tidak samakan, satu tapi suara. seperti orang yang kur. Iya, paduan suara. Paham ya? Iya, Satu seirama gitu semuanya. iya, Ya, awalnya sama, akhirnya sama. iya. Bukan masing-masing membaca zikir tanpa disengaja untuk dibaca bersamaan. Ini lain. Oh gitu ya. Jadi kalau itu dilakukan dengan startingnya sama, endingnya sama, misalnya la ilaha illallah, semua jamaah begitu, Iya. dalam timing yang sama, Dalam time yang sama. ya, ini tidak ada Dalilnya. tuntunannya. Oh iya, Mas. Tidak ada tuntutan. Cara seperti ini ya. Tapi kalau masing-masing mengangkat sedikit suaranya, Iya. tidak dengan niat untuk dibaca serempak seperti itu, nggak ada masalah. Oh gitu ya. Tidak Gitu sengaja ya. angkat suara. Jadi yang perlu dihindari adalah cara bacanya itu jangan seperti kur. Apalagi kalau sampai dikomandoi oleh imamnya. Iya, pakai amin Ustaz ini katanya tadi, pakai amin. Jamaahnya Pakai amin segala. Iya. Ya, saya nggak tahu apa landasan hukumnya itu. Iya, enggak berarti enggak ada. Sejauh yang saya tahu Insya Allah. nggak ada zikir diamini oleh jamaah, yang diamini itu doa. Oh iya. Begitu Iya, ya. iya. Kalau zikir nggak pakai diamini kan zikir Iya. itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang Khotib. memprotes tadi Iya. ya, memprotes Di debat. khotib. Khotibnya ngomong benar, diprotes sama Jamaah. jamaah. Begitu ya tadi pertanyaannya ya. Iya betul Ustaz. Jadi khotibnya menjelaskan kullu bid'atin dhalalah, ada salah seorang jamaahnya yang keberatan, dia memprotes. Berdiri protes. Ya jelas ini salah. Salahnya double. Pertama dia memprotes itu sudah salah. Iya. Yang kedua dia memprotes kebenaran, double. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau yang diucapkan itu mungkar, Iya. itu masih mending, ya. Iya. Masih mending ketika seseorang menyampaikan kemungkaran, kita punya teladan dari kalangan sebagian salafus saleh, sebagian sahabat Nabi bahkan. Contohnya adalah Imarah bin Ru'aibah. Imarah bin Ru'aibah itu pernah melihat salah seorang khatib itu melakukan tindakan yang menyelisihi sunnah Nabi ketika khutbah, yaitu berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Padahal khutbah Jumat yang dimaksud ya. Padahal sunnahnya Nabi kalau doa ngangkat apa? Ngangkat jari. Telunjuk aja. Oh iya. Hanya angkat telunjuknya. Oh. Nah dia nggak, dia angkat kedua tangannya begini. Ya, ini perbuatan yang menyelisihi sunnah. Ketika itu bangkitlah Imarah bin Ru'aibah memberikan teguran keras kepada si khatib.
dengan mengatakan, ya ucapannya keras ya, Ya. tapi di depannya khotib ini, dan memang si khotib sedang melakukan kesalahan. Kesalahan. Yang itu kalau tidak ditegur nanti akan dicontoh oleh banyak orang. Iya. Nah, tapi kalau khotibnya tidak salah, ditegur, berarti nggak ada alasan. Apalagi yang dia ucapkan itu adalah sesuatu yang salah, Iya, betul. gitu loh. Iya, Ustaz. Jadi dia tidak punya alasan untuk memprotes. Yang kedua, apa yang dia lontarkanlah itu yang salah. Justru itu yang harus diprotes. Jadi double kesalahannya di sini. Aduh, aneh. Ya, Iya, saya betul. khawatir pahala Jumatannya hilang kalau begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Ya, karena ketika Nabi SAW aja mengingatkan para sahabatnya, kalau khotib sedang berkhutbah, jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya apa? Memegang-pegang kerikil yang ada di lantai, karena masjid zaman dulu kan belum ada alasnya ya, Ya, belum masih ada. kerikil. Jadi Iya. sekedar iseng-iseng sambil dengerin khutbah dia pegang-pegang kerikil, Kalau sekarang handphone itu akan ya handphone ya. Atau main-main karpet ya, nulis-nulis di atas karpet gitu. Iya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang lagha. Wa man lagha fala jum'ata lahu. Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang menyentuh-nyentuh kerikil dia telah berbuat sia-sia. Iya, Dan Ustaz. siapa yang berbuat sia-sia nggak ada pahala Jumatan. Maksudnya Jumatannya sah tapi nggak ada pahalanya. Iya, palanya 0. Kalau itu gak usah Jumatan aja dong. Rugi, Bisa Ustaz. begitu. Ya nggak Jumatan, tambah dosa besar dia. Bisa kufur. Oh iya. Aduh. Gitu loh. Iya, Tetap Ustaz, dia masalah. wajib Jumatan tapi nggak ada pahala Jumatannya. Iya, iya. Mungkin pahala sholat aja dia dapat. Pahala Jumatan nggak ada. Iya. Padahal pahala Jumatan itu besar sekali Besar banget, pahalanya. iya, Ustaz. Demikian juga ketika dia berkata kepada saudaranya, orang ini hadir, imam sedang khotib sedang khutbah, Iya. ada saudaranya yang ngobrol. Nah, itu. Kalau dia katakan, uskut, diem kamu, jangan ngobrol. Ini kan sebetulnya dia mengingkari kemungkaran, toh? Betul. Itu dianggap oleh Nabi lagha, berbuat yang sia-sia. Waduh. Iya, iya, Ustaz. Apalagi dia mengingkari kemakrufan. Oh iya. Ini lebih mengerikan lagi. Apa yang disampaikan oleh khotib itu adalah sesuatu yang ma'ruf, yang benar, Iya. diingkari oleh makmum yang tidak faham ini. Jadi itu lebih pas, lebih berhak untuk mendapatkan pahala Jumatan. Wallahu a'lam. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, jazakallah Ustaz atas penjelasannya dan ilmunya, sharing kepada kami semua di sini, pemirsa Fatwa TV juga pendengar radio. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah genap hampir 1 jam ya, sudah mendekati 1 jam di acara live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW. Baiklah pemirsa, kita tutup acara ini. Ustazuna, insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Insya Allah, semoga sehat. Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cinta Khadijah Bagaimana radhiyallahu hubungan anha. dengan anak saya yang sekolah Sambil pesantren? menunggu. nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan